Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang, Prodi PGMI semester 3 dengan mata kuliah keterampilan berbahasa yang diampu oleh Ibu Mega Riyawati MPD. Kami di sini akan menampilkan sebuah podcast. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada siang hari ini kami bertiga akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kami, yaitu dengan dosen K3 dari Universitas Swasta di Batam. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Surah Angelina. Saya Muntazah. Saya Lini Sahara. Kami berasal dari Prodi PGMI semester 3 Kampus Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Tujuan kami membuat video wawancara ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah keterampilan bahasa yang diampu oleh Ibu Mega Riyawati MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita panggil narasumber kita, yaitu Ibu Dwi Rahayu SKM MPH. Hai Bu. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Terima kasih Ibu sudah mau berkontribusi kepada kami untuk memenuhi tugas kuliah kami. Sama-sama. Saya juga senang kalian sudah memilih saya sebagai salah satu narasumber untuk menyelesaikan tugas akhir semester. Iya. Akhir semester di mata kuliah Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa. Semoga kontribusi saya ini bisa membawa kebaikan buat kalian, kemudian ya bisa kalian dapat nilai yang bagus dari dosennya. Kasih buat nilai yang bagus ya Bu ya. Oke. Baik, sebelumnya boleh Bu memperkenalkan diri Bu dahulu? Oke, perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu SKM MPH. Saya bekerja sebagai dosen di Universitas Swasta di Batam. Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa latar belakang pendidikan dan keahlian Ibu di bidang K3 ini? Oke, jadi saya dulu S1-nya itu ambil di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat itu dia memiliki 7 peminatan. Ada K3, ada Counseling, kemudian ada Epidemiologi, ada Gizi, ada Kesehatan Ibu dan Anak, ada Biostatistika, sama yang terakhir terakhir itu AKK, Administrasi Kebijakan Kesehatan. Nah, jadi karena saya lihat nih, saya tinggal di Kepri, kayaknya untuk peluang kerja itu besar di K3, karena kan di Batam itu banyak sekali ya perusahaan-perusahaan, ya kan. Makanya saya berminat mengambillah peminatan K3, itu S1-nya. S1-nya saya ambil di Padang, kemudian saya lanjut lagi kuliah nih ke Jogja. Saya ambil juga di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, saya ambil lagi peminatan K3. Jadi sebenarnya untuk K3 saya linear, S1, S2-nya K3. Itu. Nah, untuk mungkin yang berhubungan dengan K3 sebagai penambahan keahlian, saya juga kemarin ikut pendidikan pelatihan ahli K3 umum Kemnaker. Nah, itu juga merupakan salah satu skill yang harus salah satu kebutuhan ya. Sertifikasi itu kebutuhan kita sebagai seorang K3 itu wajib melakukan sertifikasi ahli K3 umum Kemnaker. Gitu. Itu jadi salah satu pendukung kita dalam dunia pekerjaan. Oke, baiklah, pertanyaan selanjutnya, sejak kapan Ibu terjun di dunia akademisi K3? Di dunia akademisi K3? Oke. Jadi sebenarnya itu sebelum saya menjadi seorang akademisi sebagai seorang pengajar atau dosen, saya dulu setahun lebih menjadi seorang K3 ES, Kesehatan Keselamatan Kerja di rumah sakit. Nah, itu juga saya kerja di rumah sakit swasta, salah satu swasta di Batam. Kemudian saya resign, nah baru saya berkecimpung nih di dunia akademisi gitu. Saya mulai mengajar itu di bulan September tahun 2024. Jadi lebih kurang setahun lebih lah saya berkecimpung di dunia akademisi K3, khususnya K3 ya. Oke, baiklah Ibu, menurut Ibu seberapa penting peran K3 ini di dunia pekerjaan? Ya. Nah, jadi kalau misalnya K3 itu merupakan komponen penting di suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu
sebenarnya perusahaan itu wajib sekali penerapan K3. Kan K3 itu kesehatan keselamatan kerja. Nah, daripada kita langsung nyongsor nih ke apa ya, yang ke lain-lain, pasti kan teman-teman nih kalian nggak pernah tahu nih, nggak tahu ya K3 itu apa. Jadi kalau K3 itu kesehatan keselamatan kerja. Oke. Bagaimana caranya kita bisa menjaga si pekerjaannya itu sehat, selamat selama dia bekerja, dari dia pergi bekerja hingga dia pulang bekerja sampai di rumahnya. Gitu. Jadi K3 itu merupakan suatu multidisiplin ilmu. Jadi di K3 itu kita belajar tentang promkes, bagaimana cara kita mengedukasi pekerja untuk bisa berperilaku aman, bekerja secara aman, tindakan aman, kan? Kemudian bagaimana cara kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehingga jangan sampai lingkungan kerja ini bisa menyebabkan sakit si pekerjanya, kecelakaan kerja si pekerjanya. Yang kedua, bagaimana caranya kita sebagai seorang K3 itu, orang K3 atau tenaga K3 itu bisa menjaga kesehatan pekerjaannya jangan sampai menurun. Yang contohnya nih, awal mungkin dia kerjanya oke, sehat ya, fit to work. Jangan sampai ketika dia sudah bekerja, dikarenakan mungkin paparan hazard bahaya di tempat kerja, itu bisa menurunkan status kesehatannya. Menjaga. Yang ketiga, bagaimana caranya itu kita bisa menyediakan, memfasilitasi pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, kalau misalnya nih pekerjaannya itu tingginya 160 cm. Nah, kalau misalnya dia tuh harus bekerja dengan bekerja di depan laptop, di meja kerja, maka kita sebagai perusahaan juga harus menyediakan fasilitas meja kerja yang memang sesuai dengan bentuk tubuh pekerjanya. Ya, jadi sebenarnya kalau ngomong K3 tuh nggak bisa bentar, pasti lama, karena kita di multidisiplin ilmu. Kita bagaimana cara bisa meningkatkan pengetahuan tentang K3, bagaimana cara kita bisa membujuk manajemen untuk bisa penerapan K3. Jadi memang kompleks, komprehensif, dan ya multidisiplin ilmu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang akan kita pelajari walaupun di K3, tapi pasti banyak sekali ilmu-ilmu yang memang harus kita pelajari dalam K3. Jadi udah paham belum nih K3? Ya, jadi Bu, itu tadi kan penyediaan meja kan, itu emang harus sesuai dengan ukuran badan atau gimana? Misalnya nih, ada kalau merekrut kerja itu memang harus sesuai dengan ada standar ini nih nggak? Kualifikasinya ya? Iya. Oke. Jadi gini, jadi tuh kita kalau di K3 itu ada namanya ergonomi. Jadi ergonomi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peralatan kerja, kemudian menyediakan stasiun kerja, desain stasiun kerja sesuai dengan tubuh si pekerjanya. Itu biar apa? Biar ketika si pekerjanya bekerja dia produktif, ya kan. Yang kedua, biar ketika pekerja itu bekerja dia itu tidak bisa terkena penyakit akibat kerja. Contoh ya, kita tingginya itu 160, nah kita tinggi 160. Terus kita contohnya kita bekerja di gudang kan pasti punya rak yang tinggi-tinggi tuh. Nah, ternyata rak itu bisa dicapai dengan pekerja yang tingginya 160 cm. Oh, ternyata pekerja itu resign, dia kosong dong orang gudangnya, jadi kita harus cari pekerja baru. Nah, jadi ketika seorang HRD itu ingin merekrut pekerjanya, maka tanya dulu nih sama orang, diskusi sama orang ketiganya, kira-kira untuk tetap ergonomis sesuai dengan kemampuan dan postur tubuh pekerja, kira-kira kita kalau kita ingin merekrut orang itu berapa sih tinggi badannya? Kalau misalnya ada rak yang tingginya hanya bisa digapai oleh orang 160 cm, kita rekrut orang 165 cm, dia akan susah kan menggapai di atasnya. Susah karena ketika dia memaksakan gerakan tubuh, memaksa dalam mengambil suatu benda di atasnya, itu bisa memberi cedera di bagian otot, tulang. Memang sih bisa kita melakukan penambahan seperti tangga, ya, tapi kan itu kan biaya lagi tuh, ya kan, biaya lagi tuh. Nah, jadi kalau bisa ketika itu sebuah bidang dan semua bidang, ketika seseorang itu memang dibutuhkan untuk bekerja di suatu tempat, sesuaikan kualifikasinya, dari tinggi badannya, berat badannya, kualifikasi pendidikannya. Jadi kalau ngomongin K3 itu sebenarnya kompleks, komprehensif, semuanya kita bahas dalam semua pekerjaan yang ada di perusahaan itu pasti minimal banget pelindung diri. Jadi memang kalau kita bahas K3 tuh
sebenarnya, seru. Apalagi kalau bisa kita bisa manggil orang-orang praktisi K3, itu lebih seru lagi kita membahas K3. Baik Bu, saya ingin bertanya, mata kuliah apa saja yang Ibu ampuh? Oke, jadi saya itu udah bekerja lebih kurang setahun lebih ya di dunia akademisi sebagai pengajar. Nah, mata kuliah yang pernah saya ampuh itu yang pertama dasar IKM, dasar ilmu kesehatan masyarakat. Kan tadi udah saya jelasin sebelumnya tuh, ketiga itu kan merupakan salah satu profesi yang ada di dalam Kesmas, ya kan. Jadi kita sebagai orang ketiga juga harus belajar tentang kesehatan masyarakat. Nah, jadi kesehatan masyarakat itu kita akan belajar tentang preventif, promotif. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kegiatan yang kita akan lakukan juga dalam kegiatan kita kerja. Preventif apa? Pencegahan. Bagaimana cara kita mencegah jangan sampai si pekerjaannya kecelakaan kerja, jangan sampai pekerjaan terkena PHK, penyakit akibat kerja. Kemudian promotif, promosi ya kan. Nah, kalau promosi itu bagaimana cara kita bisa meningkatkan pengetahuan. Jadi ketika si pekerja itu bekerja, dia tahu nih bagaimana sikap yang aman. Kemudian kalau misalnya kita udah edukasi nih, lingkungan kerja yang aman seperti ini loh Pak, seperti ini loh Bu. Jadi ketika mereka terjun di lapangan, mereka aware, mereka peka, oh ini kayaknya nggak aman deh. Ada kabel terbuka, ini kayaknya nggak aman deh. Harus manggil teknisi untuk segera diperbaiki, gitu. Jadi makanya kenapa orang ketiga belajar Kesmas itu tadi karena kita merupakan satu rumpun nih, serumpun dengan Kesmas di bawah. Satu profesi di dalam kesehatan masyarakat tuh skala besarnya, nanti ada penerapannya. Yang udah saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya. Kedua, saya juga pernah ngajar dasar K3. Nah, dasar K3 itu kita membahas tentang regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia maupun di internasional. Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah dalam penerapan K3, bagaimana cara perusahaan untuk bisa tetap menjalankan K3 kayak gitu. Kemudian saya juga pernah ngajar surveillance K3. Nah, surveillance K3 itu dia berfokus pada pengawasan. Bagaimana cara kita dalam melakukan pengawasan K3, bagaimana cara kita melakukan pengumpulan K3, terus tuh bagaimana cara kita bisa mengevaluasi setiap data yang ada di K3. Nah, yang terakhir di pemilihan kesehatan kerja. Nah, itu berfokus pada bagaimana cara kita bisa menciptakan lingkungan kerja sehat, kemudian nanti si pekerja jadi sehat. Nah, itu ujungnya bisa meningkatkan produktivitas kerjanya. Ini pertanyaan selanjutnya yaitu metode pembelajaran apa yang paling efektif untuk mengajarkan K3 kepada mahasiswa? Nah, sebenarnya kalau untuk metode pengajaran itu kan kita sebagai dosen itu tergantung pada kurikulum yang berlaku. Nah, kalau di kurikulumnya itu ada kampus merdeka. Nah, itu merupakan metode dari pemerintah untuk meleluasakan mahasiswa itu dalam meningkatkan skill. Contohnya mereka bisa magang di mana saja, magang, kemudian mereka studi banding. Itu merupakan salah satu bentuk kampus mereka. Nah, jadi kalau sekarang itu nama kurikulumnya OB, Outcome Based Education. Nah, kalau itu bagaimana cara kita sebagai dosen itu lebih berfokus pada kualifikasi. Jadi jangan hanya teori aja yang kita kasih, tapi skill apa yang bisa dicapai oleh mahasiswa. Dengan nanti lulusan mahasiswa itu bisa lulusannya itu sesuai dengan kebutuhan industri. Gitu. Nah, kalau untuk saya secara pribadi ya, karena saya berhadapan sama Gen Z ini kan agak sedikit sulit ya dalam survive dalam kuliah ya, karena ya nggak tahu kenapa ya masih gitu kan. Nah, jadi biasanya metode saya itu adalah saya suka kasih mereka tuh mind mapping. Jadi mind mapping itu ketika saya kasih teori, kemudian nanti saya kasih kasus, nah nanti di akhir sesi itu saya akan suruh mereka buat mind mapping. Jadi mind mapping itu kayak kesimpulan. Jadi intinya itu adalah saya itu menyuruh mereka untuk baca lagi ulang materi yang saya berikan, kemudian mereka simpulkan dan mereka simpulkan. Jadi setiap pertemuan itu saya selalu kasih mind mapping gitu. Jadi biar mereka tuh intinya biar baca aja. Jadi ada masuk input ke dalam pikiran mereka. Jadi setidaknya mereka ketika manusia itu punya ilmu pengetahuan, itu pasti akan merubah beberapa perilaku dan sikap ya. Jadi harapan saya sih itu kasih mind mapping untuk mereka baca ulang, meningkatkan pengetahuan, kesadaran mereka, kemudian nanti bisa diimplementasikan ketika bekerja. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam regulasi K3 di lapangan? Penerapan ya? Iya. Oke. Nah, kalau untuk di kita ini ya, sebenarnya kalau untuk regulasi K3 di Indonesia itu sudah cukup banyak, kemudian udah cukup memenuhi lah untuk standar Indonesia ya. Tapi mungkin tantangan dalam penerapan itu adalah implementasi perusahaan dalam memperlakukan K3.
karena nggak semua perusahaan itu siap dalam menerapkan K3. Karena tantangannya apa? Tantangannya biasanya itu ya, yang sering terjadi di lapangan adalah masalah budget uang. Jadi ketika perusahaan itu ingin menerapkan K3, contoh tadi ergonomi ya, strategi kerja, bagaimana caranya perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat dengan memfasilitasi memfasilitasi stasiun kerja yang sesuai dengan kebutuhan tubuh pekerja, itu kan perlu biaya. Kemudian kita ada APD nih, alat pelindung diri. Nah, itu harus juga tuh dilakukan pemeliharaan, penggantian jika rusak. Itu semuanya pemenuhan APD itu juga pakai biaya. Nah, kemudian apa lagi? Edukasi, pelatihan, simulasi kebakaran itu juga untuk semuanya biaya. Jadi sebenarnya tantangan dalam penerapan K3 itu di biaya. Apalagi kalau misalnya kita ngomongnya di UMKM ya. UMKM itu kan skala kecil. Nah, nggak semua perusahaan UMKM itu punya dana yang besar dalam penerapan K3. Jadi kalau misalnya mungkin semua orang bisa safety first, tapi kalau kita lihat di lapangan secara langsung, kenapa nggak safety first? Banyak beberapa hal yang mereka tidak lakukan. Nah, jadi karena apa? Karena terkait biaya tadi. Jadi memang tantangan K3 itu di biaya. Di perusahaan besar pun begitu. Sebenarnya itu kalau orang K3 itu sering banget dia bentuk dengan orang keuangan, orang manajemen, karena dia tadi harus pemeriksaan alat K3 setiap setahun sekali, kemudian pemeriksaan lingkungan kerja per 6 bulan setahun 2 kali, pemeriksaan emisi karbon itu setahun sekali, itu semua biaya. Jadi makanya yang membuat K3 tidak bisa diimplementasikan dengan baik itu karena masalah biaya, budget gitu pasti. Itu sih yang paling sering ya. Gitu. Pertanyaan terakhir, apa pesan Ibu kepada mahasiswa yang ingin berkarir sebagai K3 ini? Oke. Jadi sebenarnya tuh untuk berkarirnya K3 itu pertama ya kita pasti perlu kuliah pembelajaran ya, pembelajaran K3. Kita kuliah tentang K3. Nah, itu kan sebagai teori dan teorinya. Nah, kita juga harus memenuhi beberapa skillnya seperti tadi kita ikut K3 umum, Kemnaker, sebagai pemenuhan skill. Kemudian kita ikut webinar berhubungan K3, seminar K3, pelatihan yang memang diperlukan untuk K3. Nah, K3 itu sebenarnya banyak. Ada K3 listrik, K3 konstruksi, K3 pekerjaan tinggi, K3 uap, bejana uap. Nah, itu semua banyak K3. Nah, jadi sebenarnya sesuai kualifikasi kalian. Contohnya nih, kalau misalnya teman-teman mau K3 konstruksi, maka silakan ikut ahli K3 umum, ahli K3 konstruksi di bawah Kemnaker. Nah, itu untuk meningkatkan skill kalian dalam dunia pekerjaan. Jadi selain kuliah juga kalian juga harus skill. Nah, kalau K3 ini selain skill secara di lapangan, kalian juga harus bisa berbahasa Inggris. Contoh nih kayak perusahaan di Batam itu kan banyak yang perusahaan luar, itu pekerjanya banyak orang-orang luar. Nah, maka salah satu bentuk skill yang harus kalian perlu juga skill dalam berbahasa Inggris pastinya. Itu memudahkan kalian dalam melakukan edukasi. Nah, orang K3 itu kan nggak hanya berhubungan dengan manajemen, tapi bagaimana cara kita bisa mengedukasi orang-orang pekerja itu biar mereka tahu. Nah, sempat nih yang kita edukasi itu orang bule, kita nggak bisa bahasa Inggris, jadi gak dong, masalah kan. Jadi makanya selain tadi kita kuliah, materi oke, kemudian skill kita ikut pelatihan, bahasa itu paling penting, bahasa sama problem solving. Mungkin ya itu sih yang bisa saya sampaikan untuk wawancara perihal K3 ya. Mungkin nanti next time kita bisa bahas lagi yang lebih detail. Ada pertanyaan lagi atau gimana? Sudah. Baik Ibu, kami sangat berterima kasih atas luang waktu Ibu dan ilmu-ilmu Ibu yang Ibu sampaikan ke kami. Penjelasan Ibu tadi benar-benar sangat membuka wawasan baru bagi kami. Kami sangat berterima kasih. Semoga Ibu sehat selalu dan selalu sukses dalam akademis Ibu. Amin. Terima kasih juga karena kalian sudah memilih saya untuk berkontribusi dalam penyelesaian tugas akhir. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk teman-teman semuanya. Mungkin di next time kita bisa wawancara lagi lebih lanjut. Jadi kita bahas tentang K3 di dunia konstruksi boleh, di dunia rumah sakit juga boleh. Saya juga terima kasih. Terima kasih. Siap. Dadah. Baik teman-teman, kesimpulan tentang wawancara kami pada siang hari ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan dosen kesehatan dan keselamatan kerja
K3, dapat disimpulkan bahwa penerapan K3 memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. K3 tidak hanya bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, serta tanggung jawab seluruh pihak di tempat kerja. Dosen menegaskan bahwa keberhasilan K3 memerlukan komitmen bersama antara manajemen pekerjaan dan institusi pendidikan melalui penerapan prosedur kerja yang benar, penggunaan alat pelindung diri serta pendidikan dan pelatihan K3 yang berkelanjutan. Dengan penerapan K3 yang baik, risiko kerja dapat diminimalisirkan dari kualitas kerja serta kesejahteraan tenaga kerja dapat ditingkatkan. Baik teman-teman semuanya, sekian dari wawancara kami pada siang hari ini. Semoga bisa untuk menambah wawasan bagi kita semua. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.